1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Abad pertengahan merupakan hasil kompromi, yaitu A. Kompromi antara ajaran Alkitab dengan filsafat Yunani. B. Kompromi antara kesalehan yang bersifat Alkitabiah dengan agama kafir Yunani, Romawi, Jerman yang tersebar di Eropa sebelum datangnya agama Kristen. B. Rumusan masalah. 1. Siapa saja tokoh terkemuka skalotik. 2. Apa saja sakramen dalam gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. 3. Siapa saja kepercayaan rakyat pada abad pertengahan. C. Tujuan penulisan. 1. Mempelajari teologi dan kepercayaan pada abad pertengahan. 2. Mempelajari dan memahami sakramen-sakramen gereja pada abad pertengahan. 3. Memahami siapa kepercayaan rakyat pada abad pertengahan. Bab 1 isi A. Tokoh terkemuka. Sesudah zaman Agustinus Taram, ilmu teologi di Eropa sangat menurun. Bersamaan dengan taraf kebudayaan pada umumnya, pada zaman itu memang sangat diperlukan teologi baru karena karangan-karangan filsafat kafir Yunani, terutama Aristoteles, muncul dan mulai diperhatikan kembali di Eropa Barat dengan perantaraan orang-orang Arab. Upaya penyelarasan ini dikeluarkan oleh guru-guru yang namanya menjadi terkenal. Dari seluruh Eropa, orang-orang muda berbondong-bondong datang ke tempat mereka mengajar. Tokoh terkemuka dalam sejarah teologi skolastik ialah Thomas dari Aquino tahun 1225 sampai 1274. Seorang rahib anggota Ordo Dominikan, ia berhasil menampung asas-asas filsafat dalam sistem teologi yang menyeluruh. Pola pemikirannya dapat dilihat dari cara ia membahas hubungan antara rahmat Allah dan kemampuan manusia untuk berbuat baik. Thomas lah yang menyusun sistem teologi skolatik yang paling digemari dan yang dalam gereja Katolik Roma merupakan teologi teladan sampai pada abad ini. Menurut Thomas, apa yang telah diajarkan para filsuf itu memang benar juga, namun hanya merupakan kebenaran tingkat bawah atau kodrati. Pengaruh filsafat atas teologi Thomas pertama dapat dilihat dalam pemikirannya mengenai Allah. Thomas bukanlah seorang teolog yang hanya tahu menulis karya-karya teologi yang terpelajar. Ia adalah juga seorang penyair yang menyusun syair-syair indah yang dinyanyikan dalam perayaan misa. Metode teologi Thomas dapat juga dilihat dalam uraiannya mengenai hubungan antara rahmat Allah dan kemampuan manusia untuk berbuat baik. B. Sakramen-sakramen. Yang pertama, baptisan. Itu dianggap menghapuskan dosa turunan dan diperlukan secara mutlak untuk keselamatan. Yang kedua, konfirmasi atau peneguhan. Diberikan oleh uskup kepada anak-anak yang sudah mencapai umur 7 tahun. Ia menumpangkan tangannya ke atas anak itu sambil memohon turunnya Roh Kudus ke atasnya supaya dapat menjadi seorang kesatria Kristen yang melawan iblis dan dosa dengan gagah berani. Yang ketiga, pengakuan dosa yang diucapkan di hadapan imam. Imam itu ialah yang kemudian kalau menyelesaikan si pengaku dianggapnya sungguh-sungguh melepaskan dirinya dari dosanya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang keempat, misa atau Ekaristi. Roti dan anggur yang dibagi-bagikan itu dianggap adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Yang kelima, peminyakan yang terjadi dengan minyak suci atas orang-orang sakit yang akan meninggal. Kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat pada abad pertengahan adalah Bunda Maria. Kalau Kristus adalah hakim yang keras, maka orang-orang santo, khususnya Bunda Kristus Maria, diharapkan menjadi pengantara bagi manusia yang malang terhadap Tuhan dalam hal perbuatan-perbuatan amal mereka yang melebihi jumlah perbuatan yang perlu untuk masuk surga. Maka mereka dapat berdasarkan jasa itu menjadi pengantara pada Tuhan bagi orang-orang malang yang masih berada di bumi. Berkenaan dengan kepercayaan jemaat kepada orang-orang santo itu, beragam-ragam benda peninggalannya dipuja juga, misalnya tulang, rambut, pakaian, dan lain-lain.
Relikui-relikui ini pun disangka orang mengandung khasiat anugerah yang istimewa. Jemaat juga percaya akan bermacam-macam mujizat yang diadakan oleh Maria dan orang-orang santo, atau yang sudah terjadi dengan perantaraan relikui, anggur misa, air baptisan, dan sebagainya. Di Amsterdam, umpamanya orang menyembah sebiji roti ekaristi karena itu pernah jatuh ke dalam api namun tidak terbakar. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Gereja abad pertengahan ini memiliki struktur dan pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Hubungan antara gereja dan negara sangat kompleks dengan konflik dan kerjasama yang terjadi secara bersamaan. Teologi sakramen menjadi bagian penting dari pemikiran teologi abad pertengahan yang menekankan peran sakramen sebagai tanda dan alat rahmat Allah. B. Saran. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan meneliti lebih dalam tentang 1. Peran gereja dalam perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. 2. Konflik antara gereja dan negara dalam konteks sejarah tertentu. 3. Perkembangan teologi sakramen dan pengaruhnya terhadap praktik keagamaan.